Bapak Ibu dan saudara yang Tuhan kasihi, Shalom. Ini perjumpaan pertama kita di luar hari Minggu di masa pandemi COVID-19. Kita bersama-sama akan ambil bagian dalam kebaktian tengah pekan yang di dalamnya juga dilakukan persiapan pelayanan sakramen perjamuan kudus dalam rangka Hari Pekabaran Injil Indonesia dan Hari Perjamuan Kudus Sedunia. Mari saudara kita gunakan tata kebaktian yang sudah ada di tangan Bapak Ibu saudara sekalian. Saya mengundang Bapak Ibu untuk berdiri, mari kita memuji Tuhan. Praise and worship, Ku masuk ruang Maha Kudus, kita nyanyikan lagu ini satu kali. Ku masuk ruang Maha Kudus dan seterusnya. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Ku marilah dengarkanlah, hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, sesungguhnya Allah telah mendengar. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku. Amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Kita naikkan doa syukur dan setelah itu kita akan sambut dengan pujian. Taise 32 kita nyanyikan 3 kali setelah kita menaikkan doa syukur. Mari kita berdoa Ibu dan Bapak. Terpujilah Engkau ya Allah, ketika di petang hari ini kami dapat berhimpun kembali setelah beberapa lamanya kami bersekutu dan memuji Tuhan melalui tayangan virtual yang kami ikuti bersama. Namun hari ini di tengah pekan yang Tuhan juga telah berkati, kami bersyukur karena kami dapat melakukan kebaktian tengah pekan secara onsite dalam rangka persiapan pelaksanaan sakramen perjamuan kudus yang akan kami ikuti dalam kebaktian minggu yang akan datang. Kami hanya memohon pimpinan dan penyertaan Tuhan, dan biarlah kiranya kasih Tuhan yang telah hadir menuntun dan menyertai kami, kiranya juga memimpin kebaktian tengah pekan yang kami lakukan ini dari awal sampai akhir, sehingga setiap rangkaian syukur dan pujian yang kami naikkan berkenan di hadapan Tuhan. Sertai ya Tuhan saudara-saudari kami yang masih dalam perjalanan menuju ke tempat ini, biarlah Engkau beserta dengan mereka untuk memberkati perjalanannya, sehingga mereka pun sampai dengan selamat. Dari awal sampai akhir, rangkaian bakti dan arak-arakan pujian serta sembah kami hari ini, kami mau bawa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Berkatilah ya Tuhan kebaktian kami dari awal sampai akhir. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Magnificat kita akan nyanyikan 3 kali berturut-turut pujian ini.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. 3, 2, 1. Biarlah jiwa kita senantiasa memuliakan Allah dimanapun dan dalam situasi apapun. Saudara, di tengah pekan ini kita akan kembali mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kembali kita akan berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Mari berdoa. Ajar jiwa kami untuk terus memuliakan Tuhan, baik dengan pujian, dengan sikap, dengan perilaku, bahkan dengan seluruh keberadaan diri kami. Dan biarlah juga oleh kebenaran firman Tuhan, jiwa kami semakin bermegah untuk kemuliaan Tuhan. Dan oleh firman Tuhan pula kami dituntun untuk kemudian melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga dengan demikian hidup kami semakin menyenangkan Tuhan. Terlebih dalam upaya kami mempersiapkan diri menyambut undangan Tuhan dalam pelayanan sakramen perjamuan kudus yang akan kami ikuti bersama. Maka pada kesempatan ini ya Tuhan, kami berdoa dan memohon kepadamu. Berkatilah kami Tuhan, supaya kami dapat memahami apa yang menjadi perintah dan kebenaran firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa dan kami memohon. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi, sore hari ini kita akan mendengarkan kesaksian firman Tuhan sebagaimana dituliskan dalam Filipi pasal 4 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Filipi pasal yang keempat ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Di Alkitab saya tertulis halaman 324. Saya akan membacakan bagian ini jika Bapak, Ibu, dan saudara sedang menemukannya. Filipi pasal 4 ayat pertama hingga ayat yang ke-9. Firman Tuhan disampaikan dalam kesaksiannya demikian. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Euodia kunasehati dan Sintike kunasehati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clement dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui
Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikian Ibu Bapak dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi, firman Tuhan yang kita dengar bersama pada sore ini. Berbahagialah kita yang mendengarkannya, memelihara serta melakukannya dalam hidup kita dari hari ke hari. Terpujilah nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi, ketika sebagai orang percaya kita memperoleh anugerah Tuhan, apapun bentuk dan rupanya, kira-kira apa perasaan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara? Bahagia. Apa perasaan Bapak, Ibu yang lain ketika kita memperoleh anugerah Tuhan dalam kehidupan yang kita jalani? Bersyukur. Yang lain? Mungkin juga ada hal-hal yang lain yang bisa kita ungkapkan selain bahagia dan selain bersyukur kepada Tuhan. Sebab kita sadar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, anugerah Tuhan yang kita terima, yang kita rasakan dalam hidup ini bukan hanya berupa hal-hal yang bentuknya materi, sebagai kelengkapan, sebagai sarana yang kita butuhkan untuk kita dapat menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Kita percaya anugerah Tuhan juga dapat berupa kesehatan dan kehidupan, dapat berupa sukacita dan damai sejahtera, dapat berupa karya keselamatan dan jaminan hidup di dalam Kristus. Semua adalah anugerah Tuhan. Ketika itu semua adalah anugerah Tuhan, termasuk keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus melalui karya pengorbanannya di kayu salib dan karya kebangkitannya dari antara orang mati, menjadikan kita memperoleh sebuah jaminan kekal bahwa hidup kita dijamin oleh Allah masuk dalam rancangan keselamatannya. Hidup kita dibebaskan dari dosa, hidup kita dibebaskan dari ratapan, tangisan, dan juga kertak gigi. Namun tidak semua orang, menurut hemat saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dapat menyambut anugerah Tuhan itu dengan benar. Menurut hemat saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tidak semua orang pada akhirnya dapat menyambut dan merespon anugerah Tuhan itu dengan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Masih kental betul di tengah-tengah hidup kita orang-orang yang ngaku percaya kepada Yesus, orang-orang yang ngaku beriman kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, namun dalam praktek hidup dia tidak menjadikan karya keselamatan yang Kristus anugerahkan itu direspon dengan baik. Dia tidak menjadikan perbuatan dan pertolongan Allah yang dinyatakan oleh Kristus dengan karya pengorbanannya di salib itu disambut dengan benar. Coba perhatikan dengan teliti oleh kita. Masih banyak anak-anak Tuhan yang berselisih. Masih banyak anak-anak Tuhan yang mementingkan dirinya sendiri. Masih banyak anak-anak Tuhan yang lebih mengedepankan ego dan kepentingannya
ketimbang kepentingan Allah di tengah-tengah perjalanan hidup ini. Masih banyak anak-anak Tuhan yang lebih mementingkan perilaku hidup demi memuaskan keinginan daripada menyenangkan Allah, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Dan itu terjadi bukan hanya di hidup kita sekarang. Kenyataan ada orang yang mementingkan kepentingannya sendiri ketimbang kepentingan Allah atau kemuliaan Allah. Kenyataan bahwa ada di antara kita yang memilih untuk berselisih dengan sesamanya, bahkan dengan sesama umat Tuhan, dengan sesama murid Kristus. Kenyataan itu terjadi bukan hanya di sekitar kita saat ini, tapi dalam catatan firman Tuhan hari ini, kenyataan ada orang-orang yang berselisih, ada orang-orang yang berbeda pendapat, ada orang-orang yang mementingkan kepentingannya sendiri, juga dicatat betul oleh Paulus. Ada 2 orang perempuan dalam catatan Paulus dalam kehidupan persekutuan jemaat di Filipi yang tengah berselisih, yang tengah berupaya mementingkan kepentingannya sendiri, yakni Euodia dan Sintique. 2 perempuan dewasa yang seharusnya sikap hidup mereka, perilaku mereka, tindakan mereka, perbuatan mereka, dan gaya hidup mereka mencerminkan sebuah pengenalan yang benar akan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, dalam kesempatan sore hari ini, firman Tuhan juga mengajak kepada kita agar kita tidak salah merespon dan menyambut anugerah Tuhan dalam hidup kita. Karena itu kita diajak untuk belajar dari kehidupan jemaat di Filipi melalui kesaksian Alkitab yang kita baca pada saat ini. Saya mencatat, Bapak Ibu dan saudara-saudara, ada 7 hal yang seharusnya menjadi respon benar kita ketika kita dipanggil untuk mensyukuri anugerah Tuhan di tengah-tengah perjalanan hidup ini. Yang pertama, Bapak Ibu dan saudara-saudara, jelas tegas di ayat yang pertama Paulus katakan, berdirilah teguh dalam Tuhan. Mensyukuri anugerah Tuhan, bersyukur atas anugerah yang Tuhan berikan, seharusnya membuat kita, membuat orang-orang yang percaya kepada Kristus itu memiliki pendirian yang kokoh di dalam Kristus. Sama seperti paku ditancapkan pada sebuah kayu. Ketika paku itu ditancap dengan kuat, maka paku itu tidak mudah digoyahkan, tidak mudah dilepaskan. Semestinya sikap hidup dan cara merespon anugerah Allah adalah begitu. Kita berdiri teguh di dalam Kristus, kita berdiri teguh di dalam Tuhan dengan kuat, dengan kokoh dari awal sampai akhir. Dari sejak kita percaya kepada Kristus sampai akhir perjalanan hidup kita, kita seharusnya memiliki keyakinan dan keteguhan yang kuat di dalam Tuhan. Bahkan Ibrani 10 ayat 23 jelas berkata, marilah kita berpegang pada pengakuan kita. Berpegang pada pengakuan sama dengan berdiri kokoh di dalam Kristus, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Yang kedua, Bapak Ibu dan saudara-saudara, Paulus menasehatkan melalui contoh hidup Euodia dan Sintique di ayat yang kedua, bahwa seorang yang percaya kepada Allah, yang mengaku telah menerima anugerah dari Allah, maka hidupnya harus dibangun dalam kesehatian dan kesepikiran. Sehati berarti, Bapak Ibu dan saudara-saudara, memiliki kesatuan hati. Sepikir berarti memiliki kesatuan pikiran. Suami istri ketika tidak memiliki kesehatian, maka pasti masing-masing akan jalan sendiri-sendiri. Suami istri kita ketika tidak memiliki kesatuan pikiran, maka pasti yang dipikirkan suami dan yang dipikirkan istri berbeda. Ketika yang dipikirkan suami dan yang dipikirkan istri berujung pada kepentingan masing-masing, percayalah, Bapak Ibu sama saja sedang menyimpan bara di tengah-tengah sekam yang ada dalam hidup kita. Satu saat nanti Bapak Ibu yang akan terbakar. Kesehatian dan kesepikiran, yang kesatuan hati dan kesatuan pikiran menjadi kata kunci yang tidak bisa ditawar dan ditolak.
Mensyukuri anugerah Tuhan berarti mesti memiliki kesatuan hati dan kesatuan pikiran. Ibarat laki-laki dan perempuan sedang pacaran, butuh chemistry, ada kesatuan hati di antara mereka. Maka ketika anugerah Allah diberikan kepada kita, mesti ada kesatuan hati kita dengan perjumpaan kepada Kristus dalam perjalanan kita, saudara-saudara. Yang ketiga, kemudian Paulus mengingatkan melalui contoh rekan sekerja yang baik hati, yang terkenal setia. Paulus mencontohkan melalui kisah hidup Susugos. Susugos teman yang setia, Susugos teman seperjalanan Paulus dalam memberitakan Injil yang tekun dan sungguh-sungguh. Maka yang ketiga, kita diminta untuk saling membantu. Jadi kalau orang yang menerima anugerah Tuhan mikirin dirinya sendiri, sama saja dia menolak anugerah Tuhan dalam hidup. Orang yang ngaku dirinya menerima anugerah Tuhan, menerima sukacita dari Tuhan, tetapi mementingkan kepentingannya dan tidak peduli dengan orang lain, sama saja dia dengan menolak dan menutup mata terhadap pemberian Tuhan yang indah dalam hidup. Orang yang betul-betul mensyukuri anugerah Tuhan, maka dia harus terdorong untuk membantu orang lain, harus terdorong untuk memperhatikan orang lain, harus terdorong untuk berbuat sesuatu untuk orang lain. Apakah itu diperintah orang lain atau tidak, maka ketika dia telah menerima anugerah Tuhan, saling membantu itu menjadi bagian dari panggilan hidup orang yang telah menerima pemberian dari Tuhan. Yang keempat, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang bukan kasih, dikatakan dalam bagian yang kita baca di ayat yang keempat, bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara, 4 hari yang baru berjalan sejak minggu sampai hari ini, Bapak Ibu punya masalah? Puji Tuhan kalau nggak punya masalah, puji Tuhan kalau nggak berjumpa masalah. Tapi sepanjang 4 hari ini, dari minggu sampai hari ini, saya percaya Bapak Ibu yang hadir di sini pasti ada yang pernah berjumpa dengan pergumulan dan masalah. Apa yang Bapak Ibu sikapi ketika Bapak Ibu berjumpa dengan masalah dalam 4 hari terakhir ini? Hari Minggu mau perjamuan kudus, hari ini ketemu suami yang ngeyel banget, apa yang dilakukan di Metro? Berdoa. Puji Tuhan kalau berdoa. Apa yang dilakukan Bu Kris ketika ketemu Pak Anton yang ngeyel banget? Diingetin, diingetin ngambek. Bapak Ibu dan saudara yang Tuhan kasih, kita bisa berjumpa dengan realitas yang seperti itu. Kita bisa berjumpa dengan kenyataan yang seperti itu. Nah, ketika kenyataan seperti itu ada di depan mata kita, real kita hadapi dalam hidup kita, masih ada sukacita dalam diri kita. Kalau pendeta karismatik suka bertanya, Bapak Ibu dan saudara-saudara, ada sukacita di sini? Berarti ketika tidak jawab, tidak ada sukacita di sini, Bapak Ibu dan saudara. Kan gitu ya pertanyaannya, gitu ya. Ada damai sejahtera di sini? Gak ada yang jawab, berarti gak ada damai semua nih, Bapak Ibu dan saudara. Bapak Ibu dan saudara, ketika teman-teman saya bertanya seperti itu, ada sukacitakah bagi saudara-saudara? Amin, haleluya. Ada damaikah di hati saudara-saudara hari ini? Haleluya. Bapak Ibu ditanya ada sukacita? Diam. Ditanya ada damai? Diam. Ada masalah hari ini? Diam juga. Jadi Bapak Ibu ada masalah, ada senang, ada damai. Bingung mau jawab yang mana. Karena masalah ada, sukacita ada, damai juga ada. Tiga-tiganya aja deh Pak. Saking bingungnya tiga-tiganya dijawab gitu kan. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih, Paulus mau mengingatkan, sekalipun ada situasi yang tidak menyenangkan, sekalipun ada perbedaan pendapat, ada perselisihan paham di antara Euodia dan Sintike, mereka harus tetap hidup dalam sukacita. Sebagai murid Kristus, sukacita itu penting, karena sukacita itu yang akan menyegarkan mereka. Sukacita itu yang akan membuat mereka bergembira. Ketimbang hati yang dibalut dengan kemurungan dan kesedihan, bukan lagi sukacita yang ada, tapi kekecewaan dan sakit. Dan sakit pasti.
Yang kelima, Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, dikatakan di ayat yang kelima, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Saya boleh kasih dengan satu kata ayat 5 ini, Bapak Ibu dan Saudara. Ramahlah kepada setiap orang apapun yang sedang kita alami. Walaupun itu tidak mudah. Saya sendiri mengakui tidak mudah. Kalau lagi senang, ramah itu enak. Tapi kalau pas lagi masalah, kepala lagi pusing, boro-boro ramah, jutek yang ada. Saya mengaku Bapak Ibu, saya sendiri susah. Ini menjadi tantangan tersendiri buat kita, buat saya dan Bapak Ibu sekalian. Bersikap ramah, berbuat memperhatikan satu sama lain. Mau enak tidak enak kehidupan kita, mau menyenangkan tidak menyenangkan keberadaan kita. Bahkan ketika kita percaya kepada Yesus, mau senang atau tidak hidup yang kita jalani dalam iman kepada Yesus, jangan menyurutkan langkah kita untuk menunjukkan keramatan atau hospitalitas kita kepada sesama. Keramah tamahan kita jangan dilepaskan. Oleh karena keramah tamahan itu akan berbuah baik dalam hidup ini. Oleh karena keramah tamahan, oleh karena hospitalitas itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara, orang akan percaya dan mengenal Kristus. Bayangkan kalau orang Kristen sama tetangganya sendiri gak saling sapa, sama tetangganya sendiri gak ramah, bagaimana orang mau percaya dan mengenal Kristus? Kalau sesama orang Kristen yang tinggal bersebelahan rumah saja gak saling sapa, gimana dengan orang yang tidak percaya sama Yesus? Mari kita renungkan, hospitalitas itu menjadi penting, baik dalam hidup pribadi, baik dalam hidup persekutuan, terlebih dalam upaya kita untuk menyaksikan karya Allah di tengah-tengah perjalanan hidup ini. Dan yang keenam, Bapak Ibu saudara yang Tuhan kasihi, dalam bagian yang kita baca diingatkan kembali Bapak Ibu dan saudara, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan seterusnya. Ada yang tidak pernah khawatir dalam hidup ini, Bapak Ibu saudara? Orang pasti pernah khawatir. Tapi sejauh mana kekhawatiran itu menjadi bagian yang lebih besar dibandingkan pengharapan kita kepada Tuhan? Nah, hari ini Paulus mau mengingatkan, jangan kita khawatir, karena kekhawatiran tidak membuat bertambah umur kita. Kekhawatiran tidak membuat bertambah berkat kita. Kekhawatiran tidak membuat bertambah sukacita dan damai sejahtera kita. Coba saja tanya, orang yang khawatir itu tidak akan nambah damai sejahtera. Yang ada nambah stres pasti, Bapak Ibu saudara. Oleh karena itu janganlah kamu khawatir, tetapi ketika kita punya pergumulan, ketika kita punya kesulitan, ketika kita tidak mampu berbuat sesuatu terhadap hal-hal yang tidak bisa kita prediksi dan tidak bisa kita terka dalam perjalanan hidup ini, Paulus memberi kunci. Bawa itu dalam doa, bawa itu dalam permohonan, dan bawa itu dalam ucapan syukur kepada Allah. Rupa-rupanya tetap Bapak Ibu dan saudara, sekalipun ada hal-hal yang tidak bisa diprediksi oleh manusia, oleh kita, sekalipun ada hal-hal yang tidak bisa kita terka dalam perjalanan hidup ini, bersyukur itu akan memberikan ketenangan. Bersyukur itu akan memberikan hati yang tentram, Bapak Ibu dan saudara. Dan yang terakhir, Bapak Ibu saudara yang Tuhan kasihi, tidak ada seorang pun menurut saya dalam perjalanan hidup ini yang bisa menerka isi kepala seseorang, yang bisa menebak apa yang dipikirkan seseorang. Tapi Paulus berkata melalui bagian yang kita baca, Bapak Ibu dan saudara, belajarlah untuk menata pikiran kita senantiasa terarah dan tertuju kepada Kristus. Ketika pikiran kita ditata, dikelola sedemikian rupa, diolah sedemikian rupa untuk diarahkan kepada Kristus, kita percaya bahwa apa yang kita pikirkan itu pasti berkenan di hadapan Tuhan. Memperhatikan nasihat ini, Bapak Ibu dan saudara yang Tuhan kasihi, tentu bukan perkara yang mudah untuk kita wujudkan dan kita lakukan dalam hidup keseharian kita. Tetapi sebagai orang percaya, 7 hal yang saya sampaikan tadi
tentu saja menjadi sebuah upaya kita untuk menyatakan dan menunjukkan dalam rangka kita mensyukuri dan merespon anugerah Tuhan di tengah-tengah perjalanan hidup ini. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, dua hal ingin saya tegaskan kepada kita. Jangan salah ketika kita merespon anugerah Tuhan atau ketika kita mencoba mensyukuri anugerah Tuhan hanya dengan hal-hal yang lahiriah. Bapak Ibu pernah beli air minum kemasan? Di antara air minum kemasan yang ada, kan model kemasannya macam-macam ya. Ada yang lekat lekuk kayak gitu, saya tidak sebut mereknya. Ada yang lurus gitu kan ya. Ada yang modelnya menarik dan lain sebagainya. Yang Bapak Ibu cari apanya kira-kira? Kemasannya atau isi? Kemasannya nggak peduli mau bagus mau tidak bagus, tapi yang Bapak Ibu butuhkan apa? Isinya. Saya lagi butuh minum, maka saya bukan cari kemasannya. Woi, saya mau yang kemasannya kayak gitar Spanyol. Kalau nggak ada yang kemasannya kayak gitar Spanyol, saya nggak beli. Kan bukan itu yang dicari Bapak Ibu saudara. Yang dicari yang terpenting adalah isinya. Mau kemasannya bentuknya lekak-lekuk, mau kemasannya bentuknya lurus, mau kemasannya besar di bawah kecil di atas, kita nggak akan pikirkan kemasannya. Tapi yang kita pikirkan adalah isinya, karena isi akan bermanfaat buat kita. Merespon dan mensyukuri anugerah Tuhan tidak cukup hanya dengan kemasan. Bapak Ibu tahu apa itu kemasan? Tidak cukup hanya dengan tampilan luar yang dilihat orang lain. Wih, orang Kristen luar biasa ya. Tampilannya style, modis, gaya, kekinian. Bukan itu yang dibutuhkan Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kemasan tidak akan ada artinya jika isinya kosong. Kemasan tidak akan mendatangkan manfaat apapun buat kita, termasuk buat orang-orang di sekitar kita, jika tidak ada isinya. Bayangkan kita pegang air minum kemasan. Kemasannya menarik tapi nggak ada isinya. Kita buang pasti Bapak Ibu dan saudara-saudara. Tapi bayangkanlah mau kemasannya jelek kayak mau kemasannya bagus kayak, tapi isinya penuh, itu yang pasti kita cari karena yang dibutuhkan oleh kita adalah isi. Jadi mensyukuri anugerah Tuhan tidak cukup hanya dengan ke gereja, menunjukkan kesalehan, tidak cukup dengan itu. Merespon dan mensyukuri anugerah Tuhan tidak cukup dengan menjadi seorang aktivis gereja. Tidak cukup dengan melayani sebagai majelis jemaat, sebagai anggota komisi, sebagai pendeta, tidak cukup. Tapi itu harus diwujudkan dalam sebuah praktek yang nyata, supaya kemasan luar kita isinya betul-betul otentik dan full. Tidak seperti Bapak Ibu ketika beli salak. Salak mau busuk atau tidak busuk dalamnya, kemasannya rusak tidak Bapak Ibu saudara? Yang suka beli salak jujur, kita nggak pernah perhatikan kemasannya kadang-kadang. Kalau nggak kita pencet kita nggak tahu itu busuk atau tidak. Salak kerucutnya tetap kerucut, warna kulitnya tetap coklat tua, mendekati hitam seperti saya, gitu kan? Tapi kita tidak pernah tahu isinya. Isinya bagus, isinya mulus, isinya atau tidak mulus, kita tidak pernah tahu kalau kita tidak pencet salak itu. Ketika kita pencet salak itu ujungnya, pas begitu keluar cairan, oh ini busuk, baru kita tahu. Kemasan bagus Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau isinya keropos, tinggal tunggu waktu, pasti ambruk, pasti roboh. Karena orang mementingkan kemasan, bukan mementingkan isi. Karena itu yang kedua Bapak Ibu, ini catatan yang menjadi penting dan berharga buat kita sebelum kita menyambut undangan Tuhan. Pikirkanlah isi yang akan kita penuhi untuk rohani kita. Pikirkanlah isi yang akan kita masukkan ke rohani kita. Maka yang kedua, fokus perhatian pada kehendak Allah. Kita percaya dalam perjalanan hidup ini banyak hal yang berseliweran di tengah perjalanan hidup kita. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita rancangkan bisa jadi menjadi
kehidupan kita. Bisa jadi apa yang kita bayangkan besok, yang kita bayangkan hari ini, bahkan yang terjadi kemarin, itu turut membentuk alam pikiran kita, Bapak Ibu dan Saudara. Tapi ketika kita tidak kehilangan fokus, ketika kita tidak kehilangan perhatian kita, ketika kita tidak kehilangan upaya untuk menata pikiran kita bagi Allah, maka kita akan tetap berdiri pada komitmen yang tegas. Saya orang yang percaya kepada Kristus, maka saya harus perlihatkan bentuk dan respon kepercayaan saya kepada Kristus dalam seluruh aspek kehidupan saya. Tidak peduli dimanapun tempatnya, tidak peduli dimanapun ladangnya, tidak peduli apapun keadaannya, tapi saya dipanggil untuk memperlihatkan kualitas perhatian dan iman saya kepada Kristus di tengah-tengah kehidupan ini. Ketika kita salah fokus, ketika kita salah perhatian, bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita buat dalam perjalanan hidup ini dalam rangka mementingkan diri kita sendiri, itu pun diperhatikan bukan Bapak Ibu dan Saudara, tapi bukan diperhatikan sebagai sebuah kebaikan, tapi diperhatikan sebagai sebuah kekejian oleh Tuhan. Karena itu mari kita cari perkara yang di atas, kata Paulus di ayat yang ke-7. Mari kita pikirkan perkara-perkara di dalam Yesus, sehingga dengan demikian ketika segala hal yang kita lakukan, kita perbuat di tengah perjalanan hidup ini diarahkan untuk kemuliaan Tuhan, maka Tuhan akan memperhitungkannya sebagai sebuah kebaikan yang pada akhirnya benar seperti yang dicatatkan oleh Paulus di ayat yang ketiga, bahwa ada banyak orang-orang yang telah melakukan kebaikan bersama dirinya, bersama Sunsubos, bersama Sintike dan Euodia. Oleh karena semua diperhitungkan sebagai kebaikan, nama mereka tercatat dalam buku kehidupan. Sehingga melakukan hal yang baik sebagai respon kita atas anugerah Tuhan tidak bisa kita tawar dan tidak bisa kita tunda. Kapanpun, dimanapun, waktu kita adalah menebarkan kebaikan di tengah-tengah perjalanan hidup ini. Minggu esok kita sebagai anggota sini jemaat akan diundang oleh Allah untuk ambil bagian dalam pelayanan sakramen perjamuan kudus. Setelah 2 kali perjamuan kudus kita tidak bisa ambil bagian oleh karena situasi dan pandemi COVID-19 yang juga tidak bisa kita tawar dan tidak bisa kita hindari. Tapi minggu esok, dalam rangka hari perjamuan kudus sedunia dan hari pekabaran Injil Indonesia, kita semua akan menyambut undangan Tuhan itu dengan baik. Sebelum kita melangkah menyambut undangan Tuhan, bukalah hati kita untuk ditata oleh Roh Kudus, supaya kita layak duduk bersama, makan dan minum satu meja dengan Dia. Bukalah pikiran kita, supaya oleh kuasa Roh Kudus pikiran kita ditata dan diperbaiki Allah, menjadi orang-orang yang senantiasa memikirkan kepentingan Allah dan kemuliaan Allah dalam perjalanan hidup ini. Karena Allah mau bukan sekedar kemasan, tapi Allah mau juga isinya berguna dan bermanfaat bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena itu saudara-saudara, sambutlah undangan Tuhan dengan penuh sukacita dan kerelaan. Karena sesungguhnya ketika kita mau dibaharui, kita dilayakkan oleh Dia. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kita bersama-sama akan masuk dalam pengujian diri. Oleh karena itu, dalam rangka mempersiapkan diri kita menyambut dan mengikuti perjamuan kudus yang akan datang, saudara, baiklah kita dengan jujur melihat dan memuji keberadaan kita, agar kita sungguh-sungguh berkenan di hadapannya. Sebab jikalau kita ambil bagian dalam perjamuan kudus dengan cara yang tidak berkenan, maka kita berdosa terhadap tubuh Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita memuji diri kita sendiri, dan sesudah itu baru kita mengikuti perjamuan kudus. Saya membacakan 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-27 hingga ayatnya yang ke-34.
Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Karena itu, saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Kalau ada yang lapar, baiklah ia makan dahulu di rumahnya, supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum. Hal-hal lain akan kuatur kalau aku datang. Bapak, Ibu, dan saudara, sebagai orang yang percaya, kita diingatkan kembali untuk kita merenungkan pertanyaan-pertanyaan berikut ini sebelum kita ambil bagian memenuhi undangan Tuhan dalam pelayanan sakramen perjamuan kudus. Mari kita hayati pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan kita memasuki saat teduh sejenak. Sudahkah kita memohon pengampunannya atas dosa-dosa yang kita lakukan dan bertekad hidup dalam pembaharuan? Sudahkah kita juga meminta maaf kepada sesama dan memaafkan sesama yang bersalah kepada kita, sebagaimana Tuhan telah mengampuni kita? Sebagai persekutuan orang percaya, sudahkah kita melaksanakan panggilan Tuhan untuk hidup dalam kasih dan setia melakukan kehendak-Nya? Mari kita bersatu teduh, Bapak, Ibu, dan saudara. Kini marilah kita merendahkan hati, menyampaikan permohonan di hadapan Tuhan agar Ia melayakkan kita untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus pada hari yang akan datang. Mari kita puji Tuhan dengan menyanyikan himn Jemaat 467, bait pertama dan bait yang kedua. Tuhanku bila hati kawanku, dan seterusnya. Tuhanku bila hati kawanku keluh oleh tingkahku jatuh, dan kehendakku jadi penuhku, Ini kami ya Tuhan yang datang mengaku di hadapan-Mu bahwa tingkah laku kami, tutur kami seringkali mengecewakan sesama dan mengecewakan Tuhan. Karena itu kami memohon ampun Tuhan, agar kami dilayakkan oleh Tuhan sendiri untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus yang akan kami ikuti hari Minggu nanti. Kami mengaku dengan penuh kerendahan hati di dalam Kristus yang Maha Mengampuni. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang Tuhan kasihi, persembahan yang telah kita himpun di awal kebaktian di pintu masuk tadi
dilandasi oleh kesaksian Mazmur pasal 50 ayatnya yang ke-14, dan sambil nanti kotak persembahan dibawa diletakkan pada tempat yang tersedia, kita akan memuji Tuhan dari betapa hatimu. Ini dengarkanlah terlebih dahulu Mazmur 50 ayat yang ke-14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Mari kita puji Tuhan, betapa hatiku berterima kasih, dan seterusnya. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab Kau memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan persembahanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu, seluruh hidupku. Mari kita berdoa. Persembahan yang kami himpun saat ini sesungguhnya hanyalah bagian kecil dari berkat dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Sebab anugerah yang Tuhan berikan kepada kami sungguh teramat banyak. Tak dapat kami menghitung, tak dapat kami mencatatkannya dalam buku-buku kami. Tetapi apa yang kami berikan dengan tulus dan sukacita hari ini, kami hanya memohon kepadamu Tuhan berkati, supaya semua itu dapat menjadi persembahan kami bagi hormat dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman yang telah kami dengar bersama. Kami diingatkan kembali, kami dituntun dan diajar kembali, untuk kami dapat mengarahkan kesatuan hati dan kesatuan pikiran kami sebagai respon kami atas anugerah Allah, dan kami boleh mewujudkan semua itu dalam praktik hidup yang nyata sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, yang masih dalam perawatan di rumah sakit. Kami berdoa untuk Ibu Alsi Letwat Celiulang, pasca tindakan medis yang dijalaninya beberapa waktu yang lalu. Tuhan berikan kekuatan dan kesembuhan. Kami berdoa bagi Ibu Jane Estina Noya Sanetati, yang juga pada hari kemarin menjalani pengobatan, perawatan. Kami percaya ya Tuhan, semua akan Tuhan jamah supaya mereka dapat kembali sehat dan bugar seperti semula. Kami berdoa untuk Ibu Seli Sikmora, Bapak Yaspal Sipa, Bapak Jeffrey Edward Likuangku, Ibu Enda Mustami, Bapak Andri Bernatengker, Ibu Eti Hubertina Tania Pastor, anak kami Febriani Putri Pratama Tori, dan juga saudara-saudari kami yang lain yang tidak kami sebutkan. Tuhan, jumpai mereka, pulihkan mereka, supaya mereka dapat kembali berada dalam keadaan bugar, sehingga mereka dapat melanjutkan aktivitas mereka dengan sukacita. Berkati pelayanan perjamuan kudus yang kami akan ikuti bersama pada hari Minggu nanti, supaya semua hati dan pikiran kami boleh diarahkan dan difokuskan hanya untuk kemuliaan dan keagungan nama Tuhan. Biarlah kiranya juga kami dilayakkan untuk ambil bagian dalam pelayanan perjamuan kudus itu, sehingga kami dapat menyambut undangan Tuhan dengan sukacita. Kami berdoa untuk mereka yang dalam pergumulan, biarlah Tuhan menguatkan, memberikan pertolongan, agar saudara-saudara kami yang dalam pergumulan pun dapat melewati pergumulannya dengan campur tangan Tuhan. Tuhan, kami sadar betul, tidak jarang kami sulit merespon anugerah Tuhan, oleh karena pikiran kami, hati kami
Bapa, berkati para pemimpin bangsa kami, supaya para pemimpin bangsa kami juga dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Tanggung jawab untuk memimpin, mengarahkan segenap bagian bangsa ini pada keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan. Kami percaya Tuhan, para pemimpin kami yang baik akan Tuhan pakai untuk menjalankan roda pemerintahan itu dengan baik. Kami menyerahkan juga berbagai hal yang terjadi di tengah bangsa dan negara kami. Biarlah kiranya Tuhan yang menolong kami untuk memberikan sukacita, damai sejahtera, dan rasa aman di tengah bangsa dan negeri ini. Berkati anggota TNI Polri dan setiap elemen masyarakat yang juga turut mengamankan berbagai upaya yang dilakukan oleh elemen masyarakat untuk memberikan respon terhadap hal yang telah dilakukan dan diputuskan oleh legislatif di tengah bangsa dan negara kami. Kami percaya bahwa semua respon itu juga dalam rangka mewujudkan apa yang baik bagi segenap bagian bangsa dan negeri ini. Karena pelajar kami duduk bersama dengan setiap elemen masyarakat supaya apa yang baik itu pada akhirnya betul-betul dapat kami wujudkan juga di tengah bangsa dan negeri ini. Sebentar kami akan pulang, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Pimpin dan sertai kami di jalan Tuhan, supaya kami dapat sampai di rumah dengan selamat, dengan tanpa kekurangan apapun. Kami mohon ampun kepadamu jika dalam arak-arakan kami saat ini ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maka dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bawa dan kami serahkan doa permohonan kami pada saat ini. Dan bersama di dalam nama Yesus, kami berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukup, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdiri. Kita akan menuntut kebaktian persiapan perjamuan kudus ini dengan bersama-sama memuji Tuhan melengkapi Iman 274 sesuai dengan panduan liturgi kita bait pertama dan 3. Kita akan nyanyikan bersama-sama. Pakailah waktu anugerah Tuhan dan kata-kata seterusnya. Pakailah waktu anugerah Tuhan, hidupmu singkat bagaikan kembang, mana benar yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan datang, tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap, namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus, sungguh bernilai dan hingga kekal. Karya Jerimu demi Tuhan Yesus, dan dihargai benar olehnya, kasih yang sudah Kau tabur di dunia, nanti Kau tuai di surga mulia. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap, namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus, sungguh bernilai dan hingga kekal. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, pergilah ke tengah-tengah kehidupan saudara sekalian. Responlah setiap anugerah yang telah Tuhan berikan dan nyatakan kepada kita dengan sikap dan perilaku yang berkenan kepada Allah, yang bermuara untuk kemuliaan dan keagungan nama Allah sendiri. Lakukanlah semuanya itu dengan kesatuan hati dan pikiran, semata-mata hanya untuk menyenangkan Tuhan. Jadi pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, keselamatan di dalam Kristus dan pemeliharaan oleh kuasa Roh Kudus, kiranya menyertai dan memberkati kehidupan saudara-saudari sekalian dari